pas lagi presentasi tuh. Jadi ada yang presentasi terus pas masih di perkuliahan. Di kantor. Udah masuk ke kerjaan. Tapi lu selama di fisika lu bikin nuklir enggak? Emang fisika nuklir lu? Enggak sih. Enggak ya. Karena radiasi aja begini banget. Kalau buat teman-teman nih mungkin ada yang mau masuk ke kuliah nih Pak ya. Kan? Nanti sekiranya dia senang komputer atau dia kebayangnya beda dengan ternyata di perkuliahannya seperti apa gitu. Menurut lu orang-orang yang senang komputer doang cocok nggak sih masuk SI atau sebagainya? Kayak gimana sih orang-orang yang lu nggak usah masuk SI deh kalau lu cuman kayak gini doang? TI gitu. Menurut lu gimana? Kalau bisa sekarang sih keduanya sih better sih. Karena menurut gua karena kan memilih jurusan untuk kerja. Pasti untuk kerja. Dua-duanya sih better sih, maksudnya karena di dunia sekarang kayaknya IT lagi naik-naik daunnya lah. Iya sih semua perusahaan butuh online IT semua ya. Gitu. Cuman kalau misalnya boleh saran, mendingan ngambil IT dan lu dalamin coding sih. Dibandingkan ke SI-nya. Dibanding ke SI. Tanya dong kenapa? Kenapa? Lebih banyak duitnya. Sampingannya ya. Soalnya bisa gini. Lo kerja di bisa satu perusahaan. Lo jadi programmer contoh. Atau lo jadi gue deh yang nggak ngoding. Terus satu minggu lu punya proyekan lain buat web kan paling ya buat web Codingnya kayak dikit lah gitu. Dasar enggak juga sih sebenarnya. Enggak terlalu susah dibanding mobile gitu. Jadi lu bisa sampingannya gede-gede sekalinya. Contoh ini boleh nyebut harga enggak sih? Iya. Ya enggak apa-apa. Range harga contoh misalnya satu website itu bisa kalau kesulitan standar bisa minimal tuh 10 untuk sekarang ya. Sama maintenance. Itu website standar ya. Bukan web yang ada banyak fitur-fiturnya lah gitu. Web cuman informasi aja lo kuliah di mana atau perusahaan apa gitu. Itu 10 ribuan apa namanya? Range gitu. Makanya gitu cuman waktu itu kenapa gak gua ambil ya karena gua males. Kayaknya semua jurusan juga kalau males nih ada duitnya sih. Berarti yang penting tuh kalau lu mau ke jurusan yang programmer ya atau yang tentang IT, lu harus tekunin coding ya. Saran coding sih. Codingan ya. Ya kalau misalkan ya wajar lah. Kalau gua sih karena di jurusan gua belajarnya desain ya. Karena gua kan perencanaan ya, gua belajar di software gitu. Mungkin kalau di lu IT ya coding ya yang harus ditekunin ya. Terus lu kenapa masuknya sih? Daripada yang takut pada salah jurusan kan teman-teman yang milih. Betul. Gua kan mau ngajak biar salah jurusan bareng gue. Oke itu simpel itu doang sih gua waktu itu kan kalau boleh cerita. Iya cerita aja. Gua waktu itu gua pengen jadi kedinasan polisi, gue pengen jadi polisi terus akhirnya disuruh karena nggak dapet dan memang nggak bisa. Waktu itu gue nyari kuliah, gue bingung mau kuliah apa karena gue nggak tahu passion gue cuma tahu passion gue jadi anggota polisi sudah selesai. Nah gitu. Sebenarnya tujuan kita bikin konten tuh itu biar orang tidak salah jurusan, biar tidak ada yang seperti dia. Iya. Gue bener. Oh bener. Makanya, oke cerita lanjut. Nah terus waktu itu gue cuma kepikiran bahwa gue suka main game. Okay. Gue suka main game. Memang dari dulu gue suka elektronik gue senang. Yang berbau elektronik itu ya. Bikin lampu dari air dari batu. Jokesnya jokes kantor dibawa ke sini nih jokes bapak nih. Aduh. Batunya batu akik lagi bapak-bapak bangsa. Ya gitulah. Dilanjutin lagi. Gue buat game. Wah gue pengen kayak gitu nih. Ya udahlah gue nggak ada urusannya gue sistem informasi aja lah. Waktu itu sebenarnya gue cuma taunya kan ngoding itu teknik informatika. Karena gue hopeless itu gue pilih kuliah teknik informatika bisa nggak, Mbak? Enggak mas, itu IPA kan gue IPS. Bisa sistem informasi, tapi itu sama kok. Ya udah. Gitu. Jadi udah sesimpel itu. Gue nggak bertanya-tanya. Karena waktu gue nggak tahu ya, maksud gue harus jurusan apa. Terus akhirnya ya udah, akhirnya di sinilah.
Tapi berarti ini kan jadi salah satu opsi juga bagi teman-teman yang sekarang masuk IPS tapi senang sama komputer. Lu masuk SI aja nggak apa-apa SI gitu. juga. Bisa. Tapi lu senang coding ya coding aja di SI pun bisa ngebantu buat sebenarnya coding gitu kan. kayak contoh misalnya gini, keduanya sama-sama belajar coding, cuma sistem informasi lu butuh effort lebih untuk belajar lebih lah. Karena kalau TI kan dijadikan mata kuliah ya. Dibantu. Jadi kayak mau nggak mau lu harus bisa bahasa aplikasi mobile gitu. Kalau sekarang lu cuma belajar dasar, yang penting lu tahu alur, ya kalau lanjut silakan sendiri gitu. Kayak gitu sih. Oh iya, keren. Keren. Kerja lu dah. Gituan gue deh. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Iya. Kerja. Tapi di sesuai bidang kerja. Sesuai bidang. SI. Ya sih. Iya. Basa-basi doang sih sebenarnya. Iya. Ini ada yang mau nanyain katanya pakar pekerjaan. Wih. Senior kita. BPJS Ketenagakerjaan. Anjing. Anjing. Ternyata kasih ruang. Gila, Bang Mekel. Aduh, haus banget gue ini. Parah. Dari tadi gue nungguin di situ, Iya. guys. Si anjing nggak mau nge-present emang. Diem baik. Jadi intinya kalau masuk kuliah jangan sampai salah ini ya. Salah jurusan. Salah jurusan ya. Iya. Kalau teman-teman salah jurusan gimana dong? Gue tapi Nggak berasa salah. gue nggak setuju dengan kata salah jurusan sih menurut gue. Menyesuaikan jurusan. Lu nggak bersyukur aja. Ih, betul. Kalau gue banget. ya, Iya, teman gua cuman juga. mungkin ada case bahwa orang-orang di sana ya, gue nggak kayak gini, gue nggak bisa emang. Iya. Tapi- Tapi lu menyerah dalam pada keadaan gitu kan. Iya menurut gue ya, cuman Tapi kan menurut gue Ah. lebih bagus ya. Lu ngambil jurusan yang lu pengen sebenarnya gitu. Setuju Dan sih. kebanyakan orang-orang ini cuman ya denger-denger, wah teknik mesin, wah industri begini-begini. Tanpa dia nggak tahu sebenarnya di industri, di mesin, di SI itu tuh belajarnya begini gitu loh. iya. Cuman karena Setuju. kejebak aja gitu, maksudnya wah SI aja SI teman-teman ya kan, wah teknik mesin enak begini. Padahal dia nggak tahu di dalamnya tuh belajar apa sih gitu. Oke, lanjut ke dinas pekerjaan. Oke, ini kan Sultan. berarti sekarang Tasa udah kerja ya? Nah, ini selanjutnya adalah teman-teman udah lulus kuliah nih. Dia masuk kerja nih. Kerja garis besar dulu aja deh. Kerja IT itu ada beberapa bagian sih, misalnya RI kayak atau tadi, SI gitu. misalnya tadi SI itu cocok kerja sebagai apa, IT itu kerja sebagai apa, kan kita yang nggak tahu. Jadi teman-teman jadi udah ancang-ancang nih kalau misalnya dia kuliah, atau dia bahkan ancang udah jauh gitu, nggak mikirin kuliah dulu. Tadi kan mikirnya salah jurusan kan, ini bahkan jadi salah pekerjaan. Betul. Lebih jauh lagi. Nah misalnya teman-teman, wah gue dari kecil nih udah suka di depan komputer nih. Gue suka warnet lah gua. Jadi Reza Arab lu, jadi dompet. jadi YouTuber dong. 1 miliar bos. Iya kan, 1 miliar. Sebenarnya bukan jaga warnet, admin. Oh iya. Admin. Ya jadi kalau misalnya balik lagi, kalau misalnya gitu, kira-kira tuh gimana? Jadi misalnya mau jadi IT yang berhubungan dengan bener-bener di komputer, softwarenya aja tuh kira-kira gue harus ngambil apa di ini gitu. Misalnya tadi kalau misalnya lu mau jadi IT yang berhubungan dengan software, berarti kuliah lu harus ambil ini gitu. Kalau bagian hardware berarti lu ambil ini gitu. Kira-kira karena Tasa sekarang udah kerja, jadi kan udah ada gambaran nih. Kerja udah berapa tahun? Baru setahun. Baru setahun. Tapi setidaknya udah ada lah ya Baru gambar-gambar. kemarin aja. Baru kemarin. Iya nggak apa-apa. Ini masih Tahun udah lumayan lah. Udah lumayan lah setahunnya ya. Udah ada pengalaman. Apalagi udah menimbang-nimbang mana-mana kerja kan. Iya. Pengalamannya udah banyak loh gini-gini loh. negosiasi gaji. Negosiasi gaji. Bapak tidak mau naikin saya resign. Iya, sudah berani mengancam. Sudah ya. berani mengancam. Pernah interview dan tidak dipanggil lagi pernah, ya kan? Lebih sering yang itu. Datang gitu, tengil ya. Iya. Datang. Jadi gimana tuh? Biar teman-teman tahu kalau kerjaan gue mau ngambil tuh gue harus seperti apa. Kalau misalnya dia suka IT tapi suka ngomong. Dia suka IT tapi dia suka ngomong. Oke. Contoh itu jadi gua. SI. Jadi SI. Ya sih, oke. Sistem informasi, karena dia biasanya kan mulut sama otak harusnya sama banyaknya ya.
Tapi misalnya gini, orang yang cepet ngomong, otaknya cepet nangkep, ngerti gak? Orang yang lambat ngomong, lambat nangkep, tapi dia detail. Maksudnya kelebihan kekurangan orang ya, maksudnya ini cuma mappingan gue doang. Kayak kalau orang yang, contoh misalnya gini, lo ngomong sama gue sekali, gue bisa ngerti. Cuman ada orang yang ngomong 2 kali lu, tapi mungkin masih ada indikasi bahwa ternyata dia lebih ngertinya karena ada banyak pertanyaan. Iya. Misalnya Mbak Michael bilang, Tas lu beli gua jalan ke sana gitu, misalnya ke depan, gua langsung jalan gitu, gua ngerti jalan gua mungkin disuruh beli minum atau beli makanan gitu. Cuman kalau orang nanti mungkin ada orang yang karena lambat gitu, maksudnya dia banyak perkiraannya, gua mau beli minum tapi duitnya ada, kira-kira gua naik apa? Kayak gitu, maksudnya ada banyak pertimbangan. Kalau lu kayak gitu cocok lu jadi coding. Karena dia memikirkan kayak gitu kan. Kalau gua kan gua tangkap jalurnya ke sini gitu. Nah, kalau misalnya anak ngoding kayak gitu, kalau gue nanti ke sana, nanti motor gue harus cari bensin yang berapa kilo ya? Cocok itu berapa liter, bensinnya berapa liter ya gitu. Maksudnya lebih banyak pertimbangan gitu kalau suka kayak gitu. Jadi itu namanya jadi apa ya? Software programmer kayak gitu. Terus seru tuh. Terus serunya di situ sih. Itu yang front end back end itu. Kalau front end back end itu lebih di dalamnya lagi, di dalam sistem front end tampilan yang kalau kita misalnya sekarang udah banyak nih, udah berkembang banyak nih. Kalau front end biasanya tampilan luar, kalau back end jadi admin yang belakang. Codingnya. Itu beda jurusan juga? Sama. Tinggal kita pilih kita sukanya codingnya apa sih gitu. Kita ngoding diperdalam di bagian sih di bagian. Tapi depannya tadi. Depannya tadi. Kayak gitu sih. Kalau misalnya gue sukanya jaringan gitu, ada namanya jurusan jaringan. Jaringan komputer. Teknik komputer jaringan. Jarkom gitu juga. JJ ya. Jurusan jaringan. JJ. Iya, lu udah tahu dong, Ip. Iya, tadi dia habis nongkrong dari kantor kan, lo nongkrong sama bapak-bapak. Wajarin aja. Kayak gitu sih. Oke. Berarti menyesuaikan dengan tadi lah ya, udah jelasin kalau misalnya mau apa, jurusannya, mengambil kantornya jadi seperti itu kalau di kerjaannya. Tapi kalau lo mau jadi HR, semua jurusan bisa? Belum tentu. Kan HR semua jurusan bisa. Psikolog ya. HR tuh, nah umumnya kalau yang gue tahu, HR tuh psikolog. Iya, HR tuh basicnya di psikolog, cuman bisa juga memang dari banyak jurusan, setuju. Bisa. Sebenarnya dari gitu. Kalau kerja sih memang dari mana aja ya. Biasanya mau dari fisika, mesin, IT, mau tiba-tiba kalian bersatu menjadi di bidang manajemen, marketing bahkan bisa-bisa aja apa aja masuk sih. Yang penting orang dalam. Harus rukun sama orang dalamnya, maksudnya Iya, gitu, maksudnya kan? lu jangan songong lah. Lu kan orang baru di situ, maksud songong. Jangan begitu. Baru interview udah songong, nggak boleh. Orang dalam semua. Bener sih. Nggak boleh songong lah ya. Nggak boleh. Tapi Tas, nih gue tanya ya. Lupa. Iya anjing, lupa bangsat. Gue udah mikir jawab. Iya. Seneng nggak tuh sama? Lu kan udah kerja nih, lu seneng Sesuai nggak? jurusan lagi. Iya. Kalau lu bilang lu sebenarnya gue salah jurusannya karena udah gini, terus lu sekarang kerja dan lu kerja di jurusan sesuai dengan kuliah lu gitu. Seneng nggak? Seneng nggak? Awalnya nih gue kerja sebenarnya bukan jadi jurusan gue kerjain jurusan IT tadi, gue ngoding. Oke. Gue mumet, pusing gue, karena gue tuh mikirin alur aja gimana caranya gitu, nggak sampai ke sana gitu. Terus akhirnya sekarang kerjanya jadi bisa analis, jadi dengerin orang ngomong, gue suka dengerin orang, terus gue juga bisa presentasi, jadi kayak gue suka sih, maksudnya gue happy. Jadi kalau ada skill soft skill lu ngobrol yang bisa lu kepake jadinya yang nambah ya, ngegali orang gitu. Lu cerita sama gue juga setengah jam kegali itu ya. Gila. Bisa jadi HR lu. Oh iya. Masuk. Gitu. Berarti dia senang dengan menjalani. Iya, gue senang saat ini. Tapi gue denger nih, lu katanya baru pindah kan? Belum. Oh belum ya, belum. To be soon ya. To be soon. Tapi sudah offering letter udah keluar ya. Tinggal officially aja sih. Iya. Mungkin saat video ini tayang. Anda bisa jadi. Nah pertanyaannya,
Bisa jadi saya kantor yang selanjutnya lagi. Udah resign. Cepet banget. Cepet banget ya masuk aja dulu. Mobilitas Iya. tinggi memang rasa. Pertanyaannya, emang apa sih kenapa lu mau pindah dari kantor sebelumnya ke kantor yang sekarang gitu? Kata lu udah seneng di bisnis Padahal analis. ya apalah maksudnya apa pertimbangan lu gitu? Kenapa lu harus pindah kantor? Gitu. Apa sih gitu? As profesional, kalau gua di benefit sih. Oh, iya benar. Berarti ujung-ujungnya gaji ya? Benefit gaji lah ya? Tidak sesuai dengan apa yang Gaji. lu keluarkan. Bukan konotasinya bukan gue dapat benefit lebih tinggi di sini karena di sini nggak ada benefitnya, bukan kayak gitu. Maksudnya konotasinya nggak seperti itu, nggak positif negatif gitu. Sama-sama baik, cuman di Lebih. kantor yang baru lebih baik gitu. Bukan berarti di sini nggak baik gitu. Jadi Bukan berarti tidak baik. Oke. Iya, Capek deh. Enggak apa-apa. gitu kan. Baru kelesetannya dong Ip, mulai. Sama kayak baju 500.000 sama baju 100.000 sama-sama baik bisa dipakai. Sama-sama baju. Sama-sama baju yang bisa dipakai tidak Iya. robek dan tidak memalukan gitu. Tapi kita bisa Betul. kalau 500.000 kan secara brand dan secara kualitas lebih bagus. Ya, gaji lu nambah lah, udah gitu aja sebenarnya. Iya, cuman bukan hanya Ya, gaji tapi sih. tidak semata gaji. Sama bisa bikin konten di atas gedung. Oh iya tuh, yang penting IG. Nungguin gue kan lo nanti. Gue nunggu lu update IG ya kan. Tengah malam tuh, ya kan. Lembur, gitu ya kan. Emang kalau di sini, kalau yang masih ini apa ini? Cabang. Lembur, maksudnya gimana? Nggak bisa. Kalau yang sekarang nggak bisa update di atas gedung Oh, sampai 30. makanya masih cabang apa gimana? Kok gitu? Kan cabang cuma satu doang. Oh, enggak. lantai. Tapi kan ke kantor klien bisa buat Oh bisa ya. kantor klien tinggi-tinggi. Kayak gitu loh. Ternyata bukan cuma uang. Ada yang lain. Ada yang Sama lain. katanya banyak Cina. Enggak bercanda. Masih katanya. Tapi udah pastiin sih kalau kantor yang baru bisa pacaran satu kantor. Oh gitu. Oh, bisa ya, aman nih. Kayaknya cakep-cakep. Belum datang bro, Belum lihat kenalan. kan, belum lihat, belum tahu. Bisa di-share kali. Gampang. Iya. Pijat. Tapi tas nih, terakhir kali, maksudnya apa sih manfaatnya orang ambil SI gitu? Manfaat yang pertama yang paling penting adalah semua orang butuh ide untuk inovasi dalam teknologi. Semua kantor ya, semua bidang bisnis butuh inovasi. Semuanya ya. Pun makanan aja yang kita pikir kayaknya nggak emang jual makanan harus gimana lagi? Di doang gua masak udah jadi. Padahal inovasinya sedang gampang jemput bola gitu. Semua orang butuh itu sih. Semua orang inovasi tuh nggak bakal mati sih. Gitu, dan menurut gua untungnya lah itu. Jadi jurusan gua kalau lu berkembang atau lu ikutin zaman nggak bakal mati sih. Kayak gitu. Contoh ya. Akan ada masanya finance bakal mati. Kasar maksudnya akan ada zaman cuman nggak tahu kapan ya. Karena semuanya sudah terkomputerisasi dengan baik. Paling cuma pakai admin doang buat input. Gitu. Mungkin nanti cuman scan kwitansi doang sampai dia punya AI itu artificial intelligence, jadi kayak membaca dengan detail udah jadi. Iya. Kayak sekarang dulu kita pernah bayar ATM aja kan, bayar apa? Bayar tol. Oke, dulu pakai Pakai uang, duit. sekarang udah pakai tap gitu. Sekarang M-banking sudah mulai berkembang. Dan mungkin Iya. nanti pelayanan teller mungkin akan ada zamannya bahwa teller nggak perlu ada lagi gitu. Cuma perlu telepon aja atau pakai chat di M-banking kita. Gitu sih. Semua perusahaan karena membutuhkan penyebaran informasi. Betul. Iya kan? Sistemnya bagaimana ya teman-teman sistem informasi gitu yang lebih Iya. buat inovasinya juga gitu kan. Dan sebenarnya kalau jurusan gue bisa tahu banyak proses bisnis orang sih. Jadi kalau misalnya in case gue mau buat perusahaan, gue udah ngerti, oh yang ini kayak gini nih, Iya. negatif positifnya kayak gini nih, kalau ini negatif positifnya kayak gini gitu. Oh ini rancu nih kayak gini nih pak bisnisnya nih gitu. Ini pro bisnisnya. Berarti ke arah marketing juga nggak sih? Bisa Enggak, jadi ya? gue nggak nyari klien sih. Enggak, maksudnya klien lu berarti kan fokusnya ke marketing perusahaannya sendiri-sendiri gitu kan? Buat menyebarkan informasinya. Enggak iya tapi Banyak, maksudnya ya. banyak sih.
maksudnya nggak cuman marketing kan bicara tentang penjualan ya. Oh. Tapi ada juga yang cuman reporting tapi kan datanya juga banyak ya. Kayak gitu sih. Wah, seru banget ya SI. Kayaknya sih gitu. Kayaknya sih gua salah jurusan, harusnya SI. Lu teknik mesin ya? Mesin gue. Salah itu teknik mesin ya? Iya harusnya SI. Harus saya sih. Lu juga IP? Enggak, gua benar fisika gua. Lu benar? Fisika gua. Nggak berhubung narasumber SI ya udah harusnya SI. Iya kan? Tapi lu lulus berapa tahun nih? 4,5 5 tahun lah. 5 tahun ya? Nah maksudnya itu salah satu tujuan kita bikin konten ini kan ya biar lo tahu SI itu sebenarnya garis besarnya seperti yang Tasa bilang nih begitu kan. Lo kalau minat di bidang SI, nah sistem pembelajaran dan aplikasinya kebetulan dia sudah kerja ya seperti ini ya lo ambil lah SI. Kalau cakep WA aja WA. Kalau mau nanya aja WA. Kalau nanya WA boleh. Boleh. Nanti IG kita cantumin ya. IG punya kan? Punya. Tapi harus Hah? harus good looking. Oh yang mau nanya lo. Cowok nggak boleh. Cowok nggak boleh? Cowok boleh, cowok nanya di komen aja nanti dijawab sama. Enggak aman-aman. Ya, bercanda ya. Bercanda kan kasih nomor WA-nya. Ada yang mau ditanya lagi? Mungkin? Atau gimana? Tentang SI kualitas atau ada yang mau bro SI lah bro begitu gimana? Kalau menurut gua sekarang pilih jurusan adalah satu. Pilihlah jurusan yang nggak bakal mati sama zaman sih. Pilihlah jurusan yang kira-kira nih tahun 2000 tahun di masa depan nih pasti kepake banget. Betul. Contoh misalnya kayak gini. Dulu videografer siapa sih yang mau? Nah iya, benar. 10 tahun lalu. Paling ujung-ujungnya kerja di TV. Masa dulu ya? Malas banget lah kerja di TV terus ada isu-isunya kerja di TV mah udah tua dikit udah nggak dipakai. Butuhnya tenaga. Sesuai program doang. Sekarang konten creator terus Mana butuh videografer. pengiklanan barang pakai videografer, pernikahan sekarang udah mulai sampai dulu cuma foto-foto dulu pakai album gitu-gitu doang. Gitu. Betul. Jasa maksudnya pilihlah jurusan yang kira-kira dia nggak bisa ngikutin zaman sih. Ya lu berpikir untuk 10 tahun ke depan gitu kan. Iya lah. Gimana lah ini continuity-nya. Iya, jangan ngambil fisika lah. Kenapa Fisika tuh? mah bakal mati sama zaman. Semuanya betul fisika. Kayak sastra tinggal googling. Enggak sebenarnya bukan nggak usah harus ngambil fisika karena memang Dia ya contohnya. Iya makanya. Karena contohnya dia jadi mendingan Gak usah. Sebenarnya sih bisa apa sih nih? Nggak kelihatan. Nggak kelihatan. Jokesnya diulang. Diulang dari episode sebelumnya nih. Oh, lu nonton ya? Nonton dong. apa sih nih? Apa? Apa? Oh. Jadi OOT nih. Oh itu Out of topic. Oh. Ya, OT dikit nih. Ini kita sekarang lagi pandemi nih. Kita disclaimer kita semua berempat nggak pakai masker karena ada antigen. Wih. Ada antigen. Ada tulisannya di bawah kok nanti. Ada buktinya tahu bulan terakhir bulan Gue udah vaksin yang kedua. Nah ini kan kondisi kita lagi pandemi nih. Nih gue nanya malu-malu pada nih. Kita udah ngelewatin PSBB, PPKM, level 1, level 2, level 3, level 4, darurat, PPKM PPKM mikro, endgame, itu nah. civil war. Pertanyaan gua, lu Dik, kira-kira ini kita bakalan terus ada, berakhir, atau bagaimana? Kalau menurut gua hilang nggak akan mungkin hilang. Kalau menurut gua. Cuman kebiasaannya yang kita ini akan terbiasa seperti ini. Kalau menurut gua ya. Oh. Karena flu nggak hilang. Adanya flu ya terus ada Sudah, flu, ada. iya kan. Cuman ya kita terbiasa aja ya. Paling kerokan, iya kan. Iya. Begitu. Jadi Kalau kayak- menurut gua seperti itu. Menurut lu gimana, Tas? Dalam berapa tahun nih? Ya sudah, simpel aja. Maksudnya ya terserah lu. Kalau Lu buat diri lu sendiri. Pertanyaan gua kan itu tadi. Kalau menurut lu bakalan berakhir atau tidak? Jika berakhir bagaimana dan ya sudah bagaimana? Kalau di India mungkin agak lama ya. Cuman kalau di negara mungkin bisa ya. Karena harus cabutin inangnya gitu kan. Harus nggak ada penyebarnya gitu. Kalau di suatu daerah bisa sih menurut gua akan ada Berarti kalau akan ada Indonesia masanya. pasti bisa lah ya.
Cuman Indonesia karena penduduknya banyak, Mhm. jadinya kayak agak lama sih. Oh, ada 5 tahun dari sekarang. Tergantung sama tuh. presidennya. Kalau Kalau misalnya otoriter ya kan keluar tembak sih enggak. Bisa ya? Nggak bisa. Tapi menurut ya? kalau menurut gue ya kalau harus ambil hikmahnya aja sih. Hikmahnya tuh bagus-bagus loh. Kayak kita biasa pakai masker. Hikmahnya ada hikmahnya pasti. Bau mulut kan maksud lu? Ih, cuman lu nggak bisa kan kalau cakep tuh pas gua pas buka masker. Sulit juga dong. sulit juga. Sulit dong. Cuman gue kan sudah bukan di masa yang itu ya. Gila, Sorry nih. Itu ya kita tidak ada. Depan kamera aja. Nah, kita tanya si Aib nih. Nah, Dia punya konspirasi sendiri nih. Parah bro. Coba gimana itu? Katanya nggak percaya COVID sampai sekarang. Bukan gitu gitu. Oh, bukan gitu. Oh, ada Lu gimana Iya gitu? sekarang pasti tidak akan berakhir kan. Tidak akan berakhir. Kalau ini masih penting nih. Bro. Ada nih, masih ada nih, tapi nggak tahu kapan. Iya. Kenapa kok nggak bisa nggak berakhir? Tidak akan berakhir ini virusnya. Karena- Tapi mungkin berakhir. Virusnya masih ada. Benar kata Oke. si Bang Diki ini. Hah? Diki yang cincinnya yang tangan kiri masih dipajang. Iya. Nggak usah disebutin begitu. Tapi mungkin akan nantinya jadi vaksin seperti anak bayi divaksin campak, hepatitis gitu. Oke. Ya kan? Tetap ada campak kan tetap ada. Betul. Tapi ditanggulangi dari awal. Nanti sudah ditanggulangi dari Makanya awal. kita harus vaksin bro. Jaringnya udah vaksin. Iya. Ih. Kita nggak vaksin. Ih. Udah vaksin brother. Vaksin. Jaring udah vaksin aja. Apa ruginya sih vaksin? Gratis, bro. Gratis makanya. Tapi banyak orang yang berasumsi bahwa vaksin itu adalah sesuatu hal yang diperjualbelikan, mafia ujung-ujungnya. Bodoh amat sih menurut gua. Gue nggak ngeluarin duit. Lah iya, kita yang divaksin tuh nggak ngeluarin duit. Yang rugi kan bukan kita, negara. Ya. Gitu. Itu makanya kita tidak memperdebatkan masalah Betul, vaksin betul, sih. betul. Pokoknya Opini garis ya, besar opini adalah aja. opini aja, terserah Betul. gitu. Mau percaya atau enggak ya itu urusan masing-masing. Tapi Sudah. jaring percaya vaksin sudah vaksin. Tim telur ya maksudnya. Itu namanya iman. Iya kan? Iya Pak. Iman itu bisa dilihat nggak? Iya, tergantung lu punya teman iman nggak namanya. Iya benar. Bisa juga. Ya tapi kan kalau negara sudah beli vaksin kita nggak dipergunakan sayang juga kan. Mubazir. Mubazir ya udah pergunakan dengan semestinya. Orang gratis, bro. Iya. Gratis. Tapi sebenarnya nggak gratis sebenarnya sih. Sebenarnya tidak tadi pengeluaran sudah ditanggulangi oleh itu. Ya tapi ya sudah lah. Ditanggulangi negara. Enggak. Gue nggak ngeluarin duit, bro. Bayar pajak, lu bayar pajak nih. Bayar. Bayar. Tiap bulan yang dipotong, Wigo. Udah dipotong ya. Iya. Emang motor biar pajak? Lah, belum setahun tuh motor. Nggak kredit. Ntar puyeng gimana? Enggak lah, bro. Enggak lah. Harus taat. Nggak boleh. Taat lah. Kan rezeki udah ada yang ngatur yang di atas. Rezeki lo yang atur, bro. Aman, bro. Iya kan. Tapi ngomong-ngomong kalau beli AC itu ada pajaknya nggak sih? Ada. Ada ya? Ada, harus ada sih ya. Harusnya ada ya. Pajak itu. Lu kan yang jual AC itu ada pajaknya nggak gitu? Pajak pemasangan paling. Perusahaan gua yang bayar pajak setiap tahun kan ya. Oh, lu udah berbentuk perusahaan. CV. Oh, CV. Ini dia. Civil War apa kalau nggak salah? Civil War beda dong, Avenger dong. Iya. Oh kesana arah jokes sih gue CV. Agak lambat ya. Iya. Kenapa ya? Anak TI apa anak S ini? Berarti terjawab lah ya. Ya kurang lebih itulah yang gue pengen tanya di segmen terakhir. Tapi jujur ya, awal gue nggak percaya, bro. Nggak percaya banget, divaksin nggak mau gua. Setelah Alasannya? ada yang kejadian ya. Enggak, emang gue sebenarnya nggak percaya, cuman Alasannya? alasan gue mau vaksin ya. Kita lu nggak percaya kenapa alasannya? Iya, maksudnya alasannya kenapa lu kok nggak percaya awalnya? Karena gue nggak pernah ngelihat ada orang geletakan di jalan di depan gue sih mikirnya begitu dulu ya. Emang kalau geletakan tuh bisa di suspend terus bahwa itu dia COVID? Enggak, gue nggak seganas itu, gue mikirnya begitu loh. Jadi gue slow aja gitu. Kecuali kalau gue mikir, wah anjing tuh orang geletakan goblok, wah iya covid nih parah gitu. Terus lu? Dulu gue mikirnya begitu. Nah sekarang kemana-mana wajib vaksin, bro. Harus punya sertifikat, ke mall nih.
Ya udah, gue vaksin aja, emang kenapa? Orang gratis juga, gitu. Apakah vaksin bikin lu mokat juga? Ya kagak. Apa vaksin bikin lu miskin? Ya kagak. Apa vaksin bikin lu Itu apa tuh yang terakhir tuh? Karena maksudnya Diki adalah harta, rezeki, kematian semua sudah ada yang mengatur. Betul. Kita hanya berusaha Yang aja. ngatur elit global. Iya. Apa tuh gue nggak tahu tuh, nggak paham gue. Enggak, itu konspirasinya, enggak bercanda. Rockefeller. Enggak lah, kalau kita mau pandemi ini berakhir ya harus vaksin, bener gak? Kalau semua gampang sudah ya. vaksin, iya, maksudnya kita mau begini-begini mulu, bro. Gua marketing pusing, bro, jualan, bro. Iya, bener. Gila, Bener. masalah begini lu mau kerja WFH mulu, gila, ya Zoom meeting ngabisin kota. Sekolah tutup mulu, gua nggak bisa Nah. dapat servisan di sekolah. Nah, makanya. Ya salah satunya gimana? Ya udah ikutin aja sih. Pemerintah ada percaya lah. Minta vaksin ya udah vaksin semua. Vaksin lah, udah gampang. Oh, silahkan. Bukan begitu? Betul. Iya, jadi gimana? Ayo. Jadi jangan lupa like, subscribe, dan share, dan apa lagi sih? Komen dong. Komen. Oke, sampai sini aja perbincangan gak jelas kita ya kan. Soal SI tadi beneran. Yang soal Covid kita cuma ngablu. Iya. OOT kan? Out of topic. Iya. Kayaknya makanan gue udah nyampe tuh, guys. Gue ambil dulu ya. Oh iya, kira. Oke juga kan. Oke juga teman-teman. Iya. Sampai sini aja guys. Jangan lupa Apa? apa Sih? Apa Tadi sih? Pin. Apa pin? like, share, and subscribe. Ah, itu dah. Oke, Iya.